On air, on air. 1, 2, 3. Halo Yaibers, kembali lagi dalam UIB On Air. Kali ini kita berada di episode 6. Kali ini kita mau berbincang-bincang dengan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dokter di UIB. Dan beliau adalah penerima beasiswa penuh. Sekaligus kita undang juga pamannya beliau hari ini, yang juga akan memberikan ceritanya gimana sih sampai akhirnya Ananda ini bisa lolos beasiswa fully funded atau beasiswa pendidikan dokter di UIB. Boleh kita sapa dulu narsum kita pada hari ini, ada Pak Antoni selaku paman dari Charlie yang saat ini sedang menjadi mahasiswa FK UIB. Angkatan pertama banget ya Charlie ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan tanya-tanya nih langsung dengan Charlie dulu kali ya Charlie ya. Charlie, mungkin boleh diceritain dulu ketika kamu pertama kali mendaftar FK, itu kamu sampai akhirnya tahu dan bisa keterima beasiswa Fakultas Kedokteran di UIB itu gimana awalnya? Kalau dari awal sih jujur gak kepikiran ya jadi dokter. Kan Oh iya? memang kayak ada lah mimpi jadi dokter, tapi gak kepikiran bakal nyampe gitu kan. Jadi dari awal dari sekolah, saya sekolah dulu di Bodhidharma Batam gitu. Dari SD sampai SMA ambilnya IPA karena kan memang lebih suka IPA gitu kan. Kalau dari mengetahui beasiswa ini saya ketahuinya itu beneran last minute banget sih. Last minute banget ya? Ya, karena waktu itu tiba-tiba paman saya direkomendasi dari sekolah saya, dia bilang, "Cobalah Charlie gini-gini gini-gini." Loh, oke, coba. Itu pun saya lagi ngerjain tugas padat banget ya, dia dikasih tahu kayak gini. Siapa yang nggak kaget dong? Kerjaan tugas padat banget. Berarti waktu itu kamu sudah Saya ada berkuliah atau apa? Oh, udah berkuliah sebelumnya ya. Jadi sambil berkuliah sambil coba perperuntungan untuk dapat beasiswa kedokteran gitu ya. Betul. Oke. Berarti sampai akhirnya bisa keterima tuh gimana ceritanya? Kamu punya apa yang harus kamu siapkan segala macam gitu loh sampai akhirnya benar-benar bisa masuk di Fakultas Kedokteran. Memang last minute ya, jadi beneran waktu itu cuman 3 hari prepare buat belajar ini itunya. Jadi kayak ya udah push coba gitu kan, kayak setidaknya mencoba. Kalau gak mencoba juga nanti ujungnya gini-gini doang gitu. Mencoba push 3 hari belajar, pas tesnya ya kayak canggung gitu, kayak takut lulus gak ya gitu. Tapi pas udah lolos itu pun dengarnya itu pas saya lagi ngerjain tugas lagi gitu, lagi sibuk-sibuk ya dia lolos, kaget gitu. Awalnya nggak gitu wow kali, tapi makin lama FK ya lolos gitu ya, jadi Ternyata kayak lolos ya. asik gitu. Apa yang kamu siapin? Syarat-syaratnya apa aja kemarin tuh ketika kamu daftar? Itu yang saya ikuti itu ada pembelajaran untuk ujian CBT dari UIB-nya. Jadi itu ada pelajaran seperti biologi, fisika, kimia, MTK gitu. Lalu ada psikolognya, lalu ada tes wawancara mandiri dari orang UIB-nya gitu. Jadi dari ujiannya itu kan berarti mempelajari dari SMA gitu kan, apa yang telah dipelajari. Wawancara psikolog, ya psikolog kan banyak soalnya, tapi kan itu cuma menilai karakter kita. Jadi dari yes or no gitu aja sih jawabannya. Lalu wawancara itu ditanya dari personal saya itu bagaimana gitu kan. Terus ditanya kayak ada juga ditanya seperti kasus gitu. Kasus? Jadi itu lebih ke kayak kasus Mini case atau gimana? ya, mini case ya. Kayak kita pikirin, ditanya-tanya jawaban ini, kita coba berpikir bagaimana ini dapat lead to somewhere gitu. Jadi itu beneran disuruh. Itu pun saya juga kaget. Saya kira wawancara dikira kayak nanyain kamu kayak nama, kamu tinggal sama siapa. Ternyata ada kayak gini ya. Kaget. Ada mini case ya. Ya. tiba-tiba. Yang wawancara siapa? Ada dokternya juga? Ada waktu itu Dr. Rafid sama Bu Listia. Oh, oke. Pasti ya. Terus kamu kan SMA kemarin jurusan apa? IPA. 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 Which is kemarin pas ujian juga harusnya pelajarannya nggak jauh-jauh dari IPA kan ya? Iya. Ada berapa pelajaran IPA ya? Kalau IPA dari itu ada tadi biologi, fisika, kimia, MTK gitu. Yang masuk di ujian itu? Iya. Jadi nanti bagi per sesi mencoba jawab. Ya selagi bisa jawab, kalau nggak bisa ya bagaimana lagi. Berapa soal, Charlie? Sehingga saya waktu itu masing-masing 30 ya. Per mata pelajaran? kuliahnya. Mata pelajaran, per Iya, mata mata pelajaran ya? pelajaran. Berapa jam? Waktu itu dikasih berapa ya? 2 jaman ya. Agak lupa sih saya. Total soal berarti 150 soal ya berarti, Iya. kurang lebih. Jadi 150 soal dalam 2 jam. Dalam 2 jam? Tapi mungkin agak lupa gitu. Saya udah lama ya. Mohon maaf jika ralat. Oh, oke. Lalu kamu belajar cukup waktu untuk mempersiapkan diri itu? Kan itu 5 mata pelajaran ya, dan menurut saya pelajaran IPA itu kan lumayan kompleks dan agak susah ya, maksudnya nggak semua orang bisa paham gitu. Apalagi biologi kan hafalannya banyak. Kamu sendiri persiapan belajarnya gimana? Sampai kan kamu bilang tadi bus 3 hari, nah tuh cara belajar kamu tuh gimana? Beneran paksa ya hafalin. Ada yang bisa dihafal dan juga mungkin lebih ke kayak
oh ada beberapa yang diingat gitu kan di waktu SMA juga pasti diulang-ulang terus. Jadi kayak dari kepala memang oh ya udah begini gitu. Dan juga kalau misalnya di-push sih lebih ke push yang tidak bisa sih. Mhm. Terus kamu ketika dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa pendidikan dokter, feel-nya gimana? Iya. Perasaannya pas pertama kali itu? Awal agak shock karena nggak percaya, lolos ya gitu kan FK full beasiswa lagi, kaget. Makin lama kayak aduh makin nggak percaya gitu. Tapi ya sekarang udah berdiri di sini berarti memang udah terjadi. Wih, udah layak ya, bener-bener layak. Ya, nah pamannya sendiri gimana nih pas dengar Charlie nih akhirnya udah berusaha siapa lolos dia ternyata. Pamannya ketika pertama kali, kamu ngasih tahu pamannya gimana tuh waktu itu? Waktu itu ya sambil nelpon langsung teleponin. Langsung telepon. Saya lolos. Posisinya lagi di mana kamu itu? Waktu itu saya lagi di warung Oh, lagi di warung. Iya. Batagor. Oh terus Sebenarnya- lagi makan Sebenarnya batagor. pengumumannya kan lewat saya dulu. Nah, karena dia, saya tambahin sedikit ya untuk yang Charlie. Sebenarnya dia sebelum tes ke FK, ke kedokteran, pendidikan kedokteran UIB, itu dia sebenarnya masuk jurusan apoteker untuk jenjang ke apoteker. Nah, sebenarnya setelah itu yang tadi dicerita Charlie itu, ya benar, yang koordinator sekolah SMA dia itu telepon saya. Nah, dibilangin kalau misalnya si Charlie mau nggak pergi Coba. kuliah kedokteran ini. Saya bilang ya udah, nanti aku pulang, setelah dia pulang kuliah saya tanyain. Nah akhirnya dia bilang mau ya, kami ikutin gitu. Sebenarnya perasaannya sih senang banget ya pas pengumuman kemarin. Saya masih ingat hari Jumat. Itu pengumumannya di sekitar jam 12-an. Nah itu langsung saya telepon ke dia pas dia di kampus. Di kampus yang Lama lah. jurusan yang lama ya jurusan apoteker itu. Yang jurusan ya apoteker Apoteker. ya. Jadi ya syukurlah. Syukur Ketika Charlie ngabarin kalau dia lolos, yang terlintas di pamannya apa ini? senang sih, senang sekali. Ya saya banyak telepon. Pertama telepon ke koordinator sekolahnya. Malah mereka kan nggak tahu, kan saya duluan yang taunya. Telepon ke sekolahnya, terus ke dia. Ya perasaannya senang lah, satu hari itu senang semua. Senang Kayak enak. semua ya. Ya, Ya, kayak karena enak akhirnya sekali ada gitu. nih yang lolos kedokteran Ya, gitu ya. soalnya di keluarga saya itu Heeh. yang kuliah kedokteran nggak ada. Cuma kalau misalnya dia oke, berarti dia yang Berarti pertama. Charlie lah Ya, akan yang jadi pertama, ya. dokter pertama di dokter keluarga pertama di gitu. keluarga gitu ya. Oke, pamannya sendiri ngeliat perjuangan Charlie ini gimana selama ini? Dia ada nggak sih ngomong lagi fokus mau belajar nih segala macam sampai lupa makan mungkin Charlie kan kita nggak tahu gitu Sebenarnya kan ya. kemarin itu kita juga gimana kebutnya ya, maksudnya kebut belajarnya itu gimana. Dia kan sambilan kuliah yang jurusan lama, terus dia mau masuk FK. Nah kami dilemanya takutnya nanti kalau misalnya FK nggak lolos, beasiswa ini kan dia harus lanjutin jurusan sebelumnya. Betul. Jadi mau nggak mau dia harus selesaikan tugas dia dulu, baru baru ikut belajar yang untuk masuk tes masuk FK di UIB ini. Nah jadi sebenarnya gila-gilaan sih kami. Ya jadi sambilan sebelum dia pulang dari kuliah dia yang sebelumnya, saya harus menyediakan banyak soal. Ya sediain kamu cari di internet semua, download semua soal-soal dibantu FK. ya? Iya dibantu. Dicariin ya? Jadi dia tinggal tunggu saya itu untuk belajar. Jadi barengan. Ya saya sambil ya guide dia untuk ya membahas soal-soalnya dah. Ya. Terus Charlie sendiri so far jadi mahasiswa FK ini kan penerima beasiswa penuh ya. Artinya kan ada tantangan tersendiri nih karena penerima beasiswa. Pasti ada konsekuensi kalau kamu akhirnya mungkin mundur gitu ya. Nah, gimana beasiswa ini bisa memotivasi kamu untuk belajar di FK? Ya karena kan memang dari beasiswa fully funded. Berarti kan memang setiap orang pasti akan berusaha dong untuk mencapai itu supaya nggak sia-sia gitu kan juga FK fully funded gitu. Itu bukan suatu hal yang kayak bisa ya udah lepas gitu kan. Karena ini memang suatu hal yang besar, jadi itu jadi motivasi saya kayak saya harus setidaknya bisa karena saya telah diberikan kesempatan untuk dapat kayak kesempatan ini gitu, kesempatan besar di kehidupan saya kayak pertama kali kayak gini gitu. Karena hidup saya menurut saya kayak ya udah luga aja. Tiba-tiba dapat kayak gini ya kayak dilempar batu gitu dari kepala. Motivasi kuat awalnya pengen masuk kedokteran tuh apa Charlie? Kalau motivasinya lebih kayak dari diri saya sih. Kalau diri saya kan saya rasa kayak diri saya ada mengalami beberapa hal gitu. Contohnya seperti
eksima gitu. Nah dari situ saya kayak ngerasa aduh ini karena ngeganggu hidup saya banget, karena tiap hari kayak ngerasanya itu pasti kan eksima itu berarti gatel kan. Gatel ya. Nah karena Kulit ya kalau nggak ya salah di sih berarti ya. kulit gitu. Jadi karena gatel saya kayak ngerasa aduh kayak mana ini, coba ini itu gak berhasil. Jadi kayak ya udahlah sendiri aja, coba belajar sendiri biar saya menyelesaikan ini saya sendiri gitu. Kalau saya juga cari ke dokter waktu itu pernah sih, tapi ujung-ujungnya balik lagi gitu. Jadi dari diri saya terus dari keluarga juga kan dibantu gitu, dari paman saya, bibi saya juga membantu untuk kayak sampai ke sini gitu. Kalau pamannya sendiri ada ngelihat perubahan ekstrim nggak dari Charlie semenjak jadi mahasiswa kedokteran? Mungkin perbedaannya yang dari mungkin lebih pulangnya lebih malam karena harus ngerjain tugas dengan teman-teman segala macam. Terus lebih cuek mungkin karena stressful mungkin kan dengan pelajaran di FK. Sekali lagi kan kedokteran kan pasti agak ini ya Charlie ya, agak sulit. Nah pamannya ada ngelihat sendiri nggak behavior dia di rumah tuh ada yang berubah nggak sih? Gitu. Sekarang belajarnya lebih banyak. Iya belajarnya lebih Beda banyak. banget sama yang dulu berarti ya. Sekarang dia malah lebih giat ya. Kemarin liburan semester itu dia belajar loh. Sebenarnya iya. Jadi saya selalu motivasi lah, maksudnya ya selain dosen kasih ya kamu minimal harus cari sendiri juga. Ya jadi kalau misalnya nanti kamu kuliah, nanti dosen kalau jelasin kamu udah minimal udah harus tahu apa yang kamu pelajari nanti. Ya saya push dia lah. Ya karena dengan beasiswa ini kan ya syukur sekali ya dapat ya. Maksudnya kalau misalnya kalau dia nggak dapat beasiswa ini kayaknya saya nggak bisa kuliahin dia juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau udah dapat ini berarti keuntungan besar bagi dia. Jadi ya ilmunya ya dikejar terus lah. Dari paman sendiri sih, apa sih arti beasiswa FK ini menurut paman ini? Ada arti tersendiri nggak? Selain rasa syukur itu tadi ya, gitu. Ya untuk kehidupan mendatang lah bagi dia, sebagai pegangan untuk dia lah, kan ilmu sebagai pegangan hidup kan. Ya gimana, ya maksudnya pertama ya mengabdi ke masyarakat lah ya, kita menempuh ilmu kan ya utamanya kan ya selain mencari duit ya, selain mencari uang, kan kita juga harus mengabdi ke masyarakat lah. Oke, lalu Charlie, sekarang kan kalau tadi kan saya tanyakan motivasi kamu sebagai mahasiswa FK gitu ya. Nah, pembelajaran di FK itu kan benar-benar sangat menantang ya. Kalau seandainya nih kamu berada di titik-titik terjenuh kamu kan kita nggak tahu ya. Karena kan sekarang kebetulan masih masuk di blok 2 ya, awal blok 2 ya. Nah, kalau seandainya kamu, saya tuh dulu pernah podcast bareng dokter Revit gitu. Saya tuh pernah tanya dokter Revit, dokter tuh ketika ada di momen-momen tertekan banget di fakultas kedokteran, dokter tuh biasanya ngapain gitu. Dia bilang ya kita memang nggak bisa terus-terusan belajar salah satunya gitu ya. Kita memang kadang lupa dengan diri sendiri gitu. Kalau Charlie sendiri dihadapi dengan kondisi seperti itu nantinya gitu ya. Apa yang akan memotivasi Charlie untuk kuat tetap bertahan di kedokteran gitu loh. Atau sekarang udah ada tanda-tanda belum kalau Charlie udah mulai stressful dengan pembelajaran di kedokteran gitu. Belum sih. Belum Kan ya. masih juga awal. Kalau dari memang ikut pembelajaran kan pasti ada tugasnya, pembelajaran harus diikuti gitu. Ya memang harus dilakukan gitu kan. Karena diberikan kesempatan yang besar ini kan nggak bisa ditolak dong. Masa diberikan kesempatan malah menye-menye gitu. Jadi kayak saya berpikir, oh saya diberikan kesempatan ini, saya tidak boleh dong jadi kayak gitu. Dia harus tetap belajar, kayak lebih memperbaiki diri lah dari sebelumnya yang saya mungkin malas-malas. Jadi sekarang itu saya mencoba tidak semalas dulu gitu. Dan juga kalau saya memang udah titik terendah saya, oh ya udah sih, hidup memang hidup gitu. Pasti bakal berjalan lagi, karena kalau misalnya pun diberi tantangan kan pasti kedepannya itu kalau dijalanin terus gak bakal ketantangan terus kan, pasti ada suatu saat di mana mereka akan memberikan kita hal yang baik gitu. Dan juga mungkin dari saya lebih ke saya ya kalau memang udah berat tidurin saja. Tidur ya. Oke. Nah, so far pembelajaran FK di WIB itu gimana Charlie? Asik nggak? Atau kita bicaranya inilah ya dari pertemanan, dari fasilitasi FK-nya juga gitu loh. Atau Charlie punya lab favorit di FK ini selama pembelajaran sekarang gimana? Kalau dibilang favorit sih belum bisa dibilang karena masih awal gitu kan, masih dikenali hanya sedikit-sedikit gitu. Pembelajarannya belum yang sepenuhnya diberitahu secara besar kayak mana. Jadi belum bisa saya bilang kayak ada favoritnya gitu. Kalau dari fasilitas ya fasilitasnya sangat bagus ya. Karena kalau biasa kan kuliah orang pasti kalau habis pulang kuliah capek gitu kan.
kadang pun ada dulu orang kalau saya kuliah tidak kelasnya ganti jadi sore gitu, tapi di sini untungnya tidak, karena memang dipastikan FK supaya terus berjalan, supaya tidak adanya kayak pulang-pulang gitu. Dan juga kalau misalnya memang tidak ada, di sini fasilitasnya sangat ya bagus gitu, bagus sekali, karena ada tempat duduk yang dimana saya bisa kerjain tugas, dan juga adanya perpus. Jadi kayak perpus itu sebagai tempat di mana ya bisa chill gitu kan, kayak kalau misalnya memang udah gak ada tugas ya udah perpus jawabannya. Berarti tempat favoritnya untuk sekarang perpus lah ya, kita bisa simpulkan ya gitu ya. Iya, iya. Kalau pamannya sendiri pernah keliling WIB nggak sih di FK? Udah. Udah pernah Udah, juga? udah, ya. Udah ngelihat fasilitas-fasilitasnya juga? Fasilitasnya belum, cuma belum ya? keliling aja, belum masuk ke dalamnya. Belum, Oh, belum dalam-dalam pernah. belum Belum ya? pernah, belum pernah. Oke. So far kalau pertemanan Charlie gimana? Teman-temannya gimana di FK? Ya karena semester angkatan pertama masuknya dikit 20 orang gitu, jadi ya pasti kenal semua gitu. Kalau pertemanan sih ya nggak ada yang buruk, kan saling kenal juga. Kalau dari pembelajaran juga kita sebagai teman harus saling membantu gitu kan, nggak boleh saling menjatuhkan gitu kan. Ilmu itu bukan sesuatu yang kita nggak bawa mati kan, berarti harus dibagi juga kan. Jadi ya secara pertemanan sih fine gitu, karena ya saling membantu aja. Kalau tenaga pengajarnya gimana Charlie? Sangat membantu, karena mereka sangat mencoba untuk membantu kita supaya kita bisa paham gitu kan, kayak membawa kita pembelajaran gitu, memberikan fasilitas kalau misalnya ada yang tidak paham kan. Juga sebagai kita juga harus paham kalau misalnya mereka sibuk, mereka meluangkan waktu mereka. Betul. kan dokter juga belum tahu ada yang praktek ya, kan gitu ya, ada di mana gitu. Mereka meluangkan waktu supaya kita bisa mendapatkan pelajarannya di sini gitu. Kalau misalnya tidak bisa, berarti akan di lain hari dan diberikan penggantinya gitu. Sangat mencoba untuk membantu kita dalam supaya bisa character building gitu. Oke. Nah, kalau pamannya sendiri tadi kan belum sempat keliling FK ya. Paling nanti abis ini kita bawa aja deh gitu keliling kalau emang mau lihat-lihat fasilitas Gak FK apa-apa, gitu kan ya. gak apa-apa. Biar lihat juga Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, tapi arti beasiswa UIB ini menurut paman gimana? Ini kan kita baru benar-benar angkatan pertama sih ya. Iya, betul. Nah, baru angkatan pertama. So far udah belum sempat masuk sama sekali ya. Kemarin pas pertemuan orang tua Udah gimana? parenting ada, cuma kan ya penjelasan dari secara umum menjelaskan ya fakultas kedokteran di WIB gimana gitu-gitu. Tapi untuk putar-putar belum. Cuma mungkin kemarin penutupan yang OSIS penutupan ospek mereka. Oh iya, ospek. Itu saya nggak ikut karena saya kerja. Oh. Jadi mungkin ada yang lain lagi, saya nggak tahu. Cuma yaudah, aku nggak ikut apa-apa. yang Nanti pagi. kita bawa keliling aja gitu. Kebetulan saya kenal dengan yang pegang kunci. Jadi kita bawa Nggak keliling apa-apa. aja nanti. Sama gini, seingat saya ya Pak Antoni, beasiswa itu harusnya ada survei ke rumah. Iya, Gitu. iya. Nah, iya, ketika betul. disurvei itu apa aja yang disurvei Pak Antoni? Di rumah ya survei, ya di rumah foto rumah, ya tanya sekilas tentang ya saya pribadi, terus ya mengenai si Charlie juga, gitu ya. ya. Nah, mungkin ini kan kita sebenarnya UIB kan lagi buka beasiswa lagi nih pendidikan dokter untuk yang tahun 2026. Kebetulan ini sudah ada penerimanya langsung nih, ada Charlie dan pamannya juga. Charlie mungkin bisa deh di-share kira-kira apa sih yang harus teman-teman persiapkan supaya bisa lolos beasiswa Fakultas Kedokteran Pendidikan Dokter gitu. Kalau dari saya sih ya pasti siapin ilmu. Kan untuk ujian gitu. Dan juga dari ilmu tersebut kan pasti digunakan untuk kedepannya bagaimana. Jadi kalau misalnya memang untuk mencoba, berarti kita harus belajar lebih giat gitu kan. Dan juga menurut saya sih siapin mental sih. Mental ya. Mental kan bukan, kita nggak boleh kayak aduh menye-menye. Kan memang harus siapin Betul, semuanya. FK lagi ya. FK lagi gitu. Dan karena kedepannya juga nggak tahu kayak mana gitu kan. Berarti kita harus kayak prepare ourselves, brace for it gitu loh. Jadi dari saya sih begitu sih. Dulu saingan kamu berapa banyak Charlie? Dulu sih saya masuknya telat gitu, kayak maksudnya last runner gitu. Oh, last Jadi saya runner. kenal waktu itu Tapi cuman- lulus ya. Iya, dia Keren terakhir. juga ya. Dia kemarin terakhir. Oh, tapi sebelumnya saya terima kasih dulu ya sama ya WIB yang atas beasiswa ini. Terus kepada Paguyuban ya, Paguyuban Sosial Marga Timur PMTI ya, Indonesia. PSMTI ya. PSMTI ya. Atas beasiswa inilah. Saya tadi lupa terima kasih ya. Harus terima kasih. Semoga nanti Ya, ya. ditonton ini sama PSMTI Iya, juga iya. ya. Sama Sangat- UIBers pasti nonton lah. Ya sangat terima kasih lah memberikan beasiswa yang sebesar ini kepada Charlie. Ya syukurlah, saya syukur sekali sih sebenarnya. Ya.
Nah kalau dari pamannya sendiri tipsnya gimana? Kan pamannya juga diwawancara Iya, nih iya. gitu kan. Maksudnya gimana caranya supaya bisa lolos wawancaranya Sebenarnya gitu? dulu saya juga ngambil beasiswa pas waktu saya kuliah dulu. Oh dulu, Ya oke. dulu ya, saya teknik kan. Jadi sebenarnya belajar menurut saya harus terus ya, bukan pas saat ujian kamu belajar gitu. Ya tips untuk calon mahasiswa untuk kedepannya lah. Maksudnya kita belajar tetap push di awal. Jadi kalau misalnya pas ujian ya kita lebih tenang untuk memikirkan itu. Ya ya. Menurut saya ya tes FK itu berat sekali ya. Soalnya dia ya MIPA semua pelajaran esak semua ada ya, yaitu kimia, fisika, matematika, biologi. Terus satu lagi tambah bahasa internasional Inggris kan. Nah, jadi ya itu salah satunya tadi yang belum dimasukin ke Charlie-nya. Ya itu ada 5 subjek yang menurut saya yang susah lah menurut saya. Ya. Jadi teman-teman kita mau remind aja ke teman-teman yang nonton hari ini. Sebenarnya keterbatasan ekonomi di WIB teman-teman ya, karena kita buka beasiswa pendidikan dokter. Kesempatannya besar banget kok, asal kalian mau usaha kayak Charlie ini kan sampai ngebus belajar 3 hari segala macam gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman juga pengen daftar beasiswa Fakultas Kedokteran, mumpung sekarang lagi ada buka lagi yang pendidikan dokter 2006, teman-teman bisa coba usahain dulu lah, biar nanti siapa tahu jadi penerusnya Charlie ya di Iya. generasi kedua lah ya. Kalian kan punya nama-namanya sendiri kan ya, Iya. gen-gennya tuh punya nama. Nama kalian apa sih? Kalau Angkatan dari pertama? angkatan saya Neonatus ya. Neonatus ya. Neonatus itu Iya, newborn ya, baby Iya, ya, baby yang baru lahir Iya, banget kan ya. baby. Ya, jadi istilahnya Neonatus ya, sesuai lah ya dengan angkatan pertama gitu kan ya. Betul. Jadi satu lagi, Pak Antoni, Iya. ya, ini pesan buat Charlie dari pamannya. Apa yang mau Iya. disampaikan ke Charlie? Gitu. Menurut saya tekun ya, tekun dulu. Terus kalau misalnya udah dapat ilmu, ya jadilah dokter yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya itu, ya kedepannya maksudnya masih butuh banyak dokter. Ya aku sih mengharapkan dia lebih mengabdi ke masyarakat. Nah itu, ya. Kalau Charlie sendiri ada yang mau disampaikan ke paman? Mungkin. Ya karena paman saya udah tinggal sama paman dari kecil ya. Karena memang dari paman saya sudah membantu saya sampai saya di titik ini, ya pasti saya akan repay everything all gitu. Kayak pasti akan membantu paman saya waktu udah masa pensiun paman saya gitu. Karena juga kita harus tahu diri. Semua manusia harus tahu diri gitu. Saya dari saya itu sih. Oh my god. Oke, thank you ya siapa Charlie dan Pak Iya, Antoni sudah sama-sama. bersedia hadir hari Iya, ini di terima acara kasih juga. WWNR. Semoga nanti apa yang sudah disampaikan hari ini bisa memberikan insight baru para penonton kita gitu ya. Semoga nanti teman-teman ada juga yang berminat untuk daftar di Fakultas Kedokteran, karena ya sekali lagi ini kesempatan emas, siapapun yang pengen ambil Iya, kedokteran betul. gitu kan ya. Iya. Mumpung kita ada lagi buka beasiswanya supaya nanti ada yang mau Soalnya daftar dan menurut saya sih jarang. jarang ya? Ya jarang ada yang buka segini Beasiswa gede ya? ya beasiswanya menurut saya ya. Ya kalau misalnya melewati ini menurut saya sih ya Ini ya apa istilahnya, rugi lah Iya, ya kalau rugi. ini, Iya, rugi sih rugi, kalau iya, seandainya iya. nanti gak ikut ini, kalau memang kalian pengen daftar kedokteran gitu dan ya. nggak jauh-jauh kuliah kan. Betul. Ya karena di Batam kalau ada ya di Batam. Dan kedokteran kan di Kepri kan so far saat ini baru 4 sih. Ya. Kita ya. Kita yang ketiga saat ini. Gitu. Jadi Ya. mumpung ada dan fasilitas beasiswa kita juga sediakan, silahkan teman-teman coba aja nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kayak Charlie, last runner loh Charlie ini. Ya last runner Ya, last tiba-tiba runner, ya. dapat gitu kan. Ya dia Ya. terakhir. Ya, Yang terakhir banget. Oke, thank you, terima kasih. Oke, terima kasih Ya, pada ya. teman-teman semua yang sudah menyaksikan hari ini. Sampai jumpa di episode on air selanjutnya. Thank you. On air. 1, 2, 3.